Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita lanjutkan pembahasan penyetaraan reaksi redoks molekuler dengan metode setengah reaksi untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana basah. Reaksi yang akan kita setarakan ini cukup panjang. Kalau kita selesaikan dengan menggunakan metode ion elektron, menggunakan metode perubahan berat oksidasi, ini relatif cukup rumit. Mungkin yang bisa lebih sederhana adalah dengan menggunakan metode aljabar sederhana, dan yang ini yang akan kita gunakan, yaitu metode setengah reaksi tanpa pengionan. Caranya cukup memasangkan spesi-spesi yang mirip. Syaratnya, unsur di ruas kiri harus ada di ruas sebelah kanan. Selanjutnya kita bisa setarakan sebagaimana penyetaraan reaksi redoks biasanya. Bersama reaksi yang ada ini akan kita bagi menjadi dua, yaitu setengah reaksi pertama dan setengah reaksi kedua. Satunya reduksi, satunya lagi oksidasi. Langsung saja ini kita salin untuk kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Kita coba pasang-pasangkan. Karena mensyaratkan hanya unsur selain O dan H yang harus ada di kedua ruas untuk masing-masing setengah reaksi, maka yang mungkin kita pasangkan adalah ini. Yang lainnya kita bisa hapus. Di ruas sebelah kiri ini ada K, maka di ruas sebelah kanan harus ada K. K di sini ada di dua tempat. Kemudian harus ada Fe. Ce di sebelah kiri tidak ada untuk setengah reaksi pertama, maka ini bisa kita hapus. H2O tidak mengandung unsur selain O dan H, ini juga kita bisa hapus. Setengah reaksi yang kedua, kalau ini sudah kita gunakan, ini kita bisa eliminir. Kemudian ini juga kita bisa eliminir, maka di ruas sebelah kiri ini ada Ce, dan di ruas sebelah kanan harus ada Ce. Ce adanya hanya ada di sini, maka ini kita gunakan. Fe di ruas sebelah kiri tidak ada, maka ini kita bisa hilangkan termasuk H2O-nya. K di ruas sebelah kiri, sementara ini tidak ada, kita hapus dulu ini. C kan tidak ada juga. Kemudian N di ruas sebelah kiri ini ada, di ruas sebelah kanan kita butuh nih. Ternyata di ruas sebelah kanan ada K, maka di ruas sebelah kiri juga harus ada K. K yang mungkin yang bisa kita gunakan adalah KOH. Kita gunakan lagi di sini, karena O dan H bisa diabaikan. Selanjutnya kita setarakan unsur selain O dan H. Kita mulai dari yang pertama ini. K di ruas sebelah kiri ini ada 4, di ruas sebelah kanan ada di 2 tempat. Berarti kita tidak bisa langsung cek di K ya. Kita cek ke yang lainnya. Fe ruas sebelah kiri ini 1, di ruas sebelah kanan 1. Sudah sama, berarti kita bisa langsung tandai ini dan kita beri warna. Kalau Fe ruas sebelah kanan sudah 1, Fe sebelah kiri sudah 1, berarti kita sudah tidak boleh lagi mengubah koefisien yang sudah kita tandai dengan koefisien warna merah di tutorial ini. Selanjutnya C di ruas sebelah kiri jumlahnya 6. Di ruas sebelah kanan kan baru 1 nih, C di sini. Maka yang ini kita kalikan 6, sehingga C jumlahnya sama dengan 6. Demikian pula N di ruas sebelah kiri ada 6, di ruas sebelah kanan juga harus ada 6. Sekarang K. Bagaimana untuk menyetarakan K? Sementara sudah diberi tanda koefisien warna merah, berarti tidak boleh diubah lagi. Kita lihat K di ruas sebelah kiri jumlahnya 4, di ruas sebelah kanan ini ada 12, ditambah 6, ada 18. Kan nggak mungkin kita ubah ini, kita kalikan 18. Kalau ini kita ubah, semuanya berubah lagi, dan nggak akan selesai. Oleh karena itu, yang di sebelah sini kita bisa gunakan KOH, kita tambahkan KOH. Nggak masalah ini, KOH ini kan sebagai pemberi suasana mungkin ya, jadi boleh digunakan di setengah reaksi masing-masing. Nah, selanjutnya K kita bisa setarakan. Kalau di ruas kiri ada 4, K di ruas sebelah kanan tadi ada 18. Berarti K di ruas sebelah kiri ini, yang ini kita perlu kalikan 14. Dan unsur-unsur selain O dan H ini sudah setara untuk setengah reaksi pertama. Selanjutnya setengah reaksi kedua. Ce sudah sama. Kita tandai, ini juga berarti sama dengan 1. Kemudian N di ruas sebelah kiri, ini kan jumlahnya 4. Di ruas sebelah kanan ini baru 1. Maka yang di sebelah sini kita kalikan 4. K sekarang berubah. Di ruas sebelah kanan jadinya 4, maka yang di sebelah kiri ini juga kita kalikan 4. Kita salin saja. Oke, semua unsur selain O dan H sudah setara. Selanjutnya kita bisa mengecek jumlah oksigen. Kita setarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Kita bisa pakai alat bantu hitung di sini ya. Kita cek jumlah oksigen. Jumlah oksigen di ruas sebelah kiri, di sini kan tempatnya hanya di KOH, jumlahnya 14. Kemudian di ruas sebelah kanan ada di 3 tempat. Ini 3. Kemudian ditambah lagi 3 kali 6, 18. Ini juga sama ya. Kalau kita tuliskan 18 tambah 18.
ini kalau kita selisihkan, maka di ruas sebelah kiri ini perlu ditambahkan H2O 25. Jadi di ruas sebelah kiri, kalau di sini angkanya selisih oksigennya 25, maka di ruas sebelah kiri ini kita tambahkan 25 H2O. Selanjutnya kita periksa jumlah hidrogen. Jumlah hidrogen ruas kiri dan kanan harus sama. Untuk menyetarakan jumlah hidrogen, yang kurang kita tambahkan H+. Walaupun ini suasananya basah, kalau reaksinya molekuler kita bisa selesaikan dengan metode suasana asam. Itu tidak masalah. Oke, kita cek hidrogen. Hidrogen di ruas sebelah kiri, di sini ada 14 dan 25 kali 2. Berarti ada 50 ditambah 14, ada 64. Selanjutnya di ruas sebelah kanan, hidrogen hanya ada di sini kan, jumlahnya 3. Oleh karena itu, di ruas sebelah kanan harus kita tambahkan, kita setarakan hidrogennya dengan cara menambahkan H+ sebanyak 61, sehingga sama-sama 64. Kalau kita menambahkan 61 H+, dan ini reaksinya molekuler, biasanya ini selalu disertai dengan menambahkan elektron sebanyak H+. Dah, semuanya beres reaksi pertama. Sekarang reaksi yang kedua. Oksigen ya, yang kita periksa langsung saja oksigen. Kita cek dulu, di ruas sebelah kiri ini ada 12 ditambah 4, ini kan 4 ya, sama dengan, ini ada 3 ditambah, yang ini ada 12. Yang sebelah kiri ada 16, jadinya di sebelah kanan ada 15. Oleh karena itu, yang di ruas sebelah kanan ini perlu kita tambahkan 1. Kita tambahkan 1 H2O. Oke, sudah sama oksigennya. Sekarang kita periksa hidrogen. Hidrogen di ruas sebelah kiri ini adanya 4 di sebelah sini, dan di sebelah kanan ini ada 3 dan 2, ada 5 kan? Jadi di ruas sebelah kiri hidrogen ada 4, di ruas sebelah kanan ada 5. Kalau begitu di ruas sebelah kiri perlu kita tambahkan H+ sebanyak 1, lanjut lagi kita tambahkan elektron sebanyak 1. Reaksi yang pertama ini adalah reaksi oksidasi karena melepaskan elektron, sedangkan reaksi yang kedua adalah reaksi reduksi karena menangkap elektron. Karena jumlah elektron yang diterima dan yang dilepas belum sama, maka ini kita perlu samakan dulu yang di bawah. Agar sama dengan 61 elektronnya, maka semua spesies yang di bawah ini kita kalikan 61. Langsung saja ini kita kalikan 61 ya. 1 kali 61, kemudian di sini 244. Jumlah elektron yang diterima dan yang dilepas sudah sama. Langkah berikutnya adalah menggabungkan kedua persamaan reaksi ini. Ruas kiri kita gabung dengan ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Oke, sekarang kita salin saja, karena kita tidak lakukan secara manual. Kita gabungkan ruas kiri dengan ruas kiri. Kita salin lagi yang ini, tanpa diubah apapun. Selanjutnya ruas kanan, karena ini nggak cukup, kita taruh di bawah saja ya. Sudah kita gabungkan. Selanjutnya kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Tentu saja ini ya, H+ dan elektronnya. Ini kan sudah ada di kedua ruas, sehingga ini kita bisa hapus. Selanjutnya H2O. Di ruas kiri ada 25, di ruas kanan ada 61. Sehingga terdapat selisih. Ini kalau kita kurangi 25 habis. Yang ini kalau kita kurangi 25, hasilnya adalah 36. Berikutnya kita gabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Ini ada KOH 14 dan 244. Kalau kita gabungkan jadinya 258. Bisa dihapus. Terus KNO3. Ini ada 6, di sini ada 244. Kalau kita gabung jadinya 250. Yang ini kita bisa hapus. Dan selesai. Reaksi ini sudah bisa dikatakan setara. Untuk meyakinkan mungkin perlu dicek lagi ya. Koefisien 1 kita bisa tiadakan saja, biasanya seperti itu, dan selesai. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.